dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Liwayat Setia Miantari, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Madi Arya Sadana, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Dr. Widiagung Pranata Wijaya, absen 2. Perkenalkan, nama saya Madi Padang Manusia, nomor absen 2. Baik, yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kenapa kami membahas kembali konsep dasar ilmu ekonomi? Yaitu untuk mengingatkan kembali materi-materi yang sebelumnya kepada teman-teman sekalian, dan juga dalam pembagian ilmu ekonomi ini materinya tidak terlalu padat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga. Sementara nomos yang bermakna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Lalu, ilmu ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Inti dari masalah ekonomi ini yaitu karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah alat pemuas kebutuhan yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang terbatas. Adapun beberapa pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Albert Marshall. Melalui bukunya yang berjudul The Principle of Economics, Albert Marshall berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dengan penggunaan barang-barang material. Lalu yang kedua yaitu H.J. Davenport. Menurut H.J. Davenport, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai untuk mengendalikan berbagai masalah dari titik tolak ukur. Lalu yang ketiga yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang keempat yaitu M. Manulang. Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Lalu yang kelima yaitu Oscar Langen. Menurut Oscar Langen, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tata administrasi dari berbagai sumber daya, baik sumber daya yang besar maupun yang kecil, yang kemudian akan dianalisis dan dipergunakan kembali bagi kehidupan manusia secara maksimal dan sebaik-baiknya. Lalu yang keenam yaitu menurut John Stuart Mill. Menurut John Stuart Mill, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang beragam seluk-beluk penagihan dan pengeluaran. Lalu yang terakhir yaitu Prof. P.A. Samuelson. Samuelson menjelaskan ilmu ekonomi adalah studi ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dengan sumber daya yang terbatas, yang kemudian akan diolah dan menghasilkan barang atau jasa yang kemudian akan didistribusikan kembali ke berbagai lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sejarah ilmu ekonomi yang akan dibawakan oleh Cynthia. Baik, yang kedua, sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan bermulai sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith, seorang pemikir dan ahli ekonomi Inggris, menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wall of Nations. Beberapa pandangan dalam buku tersebut masih tetap mendapat perhatian dalam pemikiran ahli-ahli ekonomi pada masa kini. Adam Smith dapat dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Dalam 2 abad setelah zaman Adam Smith, dunia telah menjadi sangat berkembang dalam masa hidupnya. Adam Smith, revolusi industri baru akan bermula. Sekarang ini kegiatan industri sudah sangat canggih dan teknologi yang digunakan sudah sangat berbeda dengan yang terdapat pada zamannya. Adam Smith juga organisasi perusahaan sudah jauh lebih kompleks dan sistem kegiatan memproduksi sudah jauh lebih rumit. Corak perekonomian negara secara keseluruhannya
modernisasi kegiatan ekonomi di berbagai negara sangat memengaruhi perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi sejak penerbitan buku Adam Smith seperti dinyatakan di atas. Pada masa ini, berbagai analisis dalam ilmu ekonomi telah menjadi lebih kompleks dan memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai kegiatan suatu perekonomian. Secara garis besarnya, analisis utama dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan kepada dua bentuk, teori mikroskomi dan teori makroskomi. Nah, sekarang ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan gambaran keadaan ekonomi dengan mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau topik tertentu. Contoh ilmu ekonomi deskriptif yaitu kondisi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1948. Contoh lainnya ada ekonomi negara-negara di dunia yang tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori merupakan analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Ekonomi teori merupakan kerangka konsep yang berangkat dari gejala-gejala konkret yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Oke, baik, lanjutan dari ilmu ekonomi. Fokus pada kajiannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku suatu individu. Kemudian ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Yang terakhir, ekonomi syariah, yaitu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Yang terakhir yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Contoh ilmu ekonomi terapan yaitu ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, ekonomi syariah, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami buka 3 sesi tanya. Bintang? Bintang. Ya, Bintang. Apakah ekonomi bisa diibaratkan sesuatu seperti halnya sejarah yang diibaratkan pohon? Jadi saya ingin bertanya, tadi kan kalian sudah menjelaskan tentang ekonomi makro dan mikro. Bisa nggak kalian berikan contoh kegiatan sehari-hari tentang ekonomi makro dan mikro? Ya, Dewi. Perkenalkan, nama saya Nilvani Dewi Nyani, nomor absen 21. Izin bertanya, apa yang paling mendasar timbulnya ilmu ekonomi? Apa yang paling mendasar? Terima kasih. Tadi di sini berdiskusi.
Oke, baik. Izin menjawab pertanyaannya Bintang. Ekonomi sering diibaratkan sebagai sebuah mesin. Dalam analogi ini, berbagai elemen ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi berfungsi sebagai komponen mesin yang saling berinteraksi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Polina. Apa saja contoh-contoh ekonomi makro dan mikro? Pertama, contoh ekonomi mikro ada di perubahan harga, perbandingan penawaran dan permintaan, kerjasama ketenaga kerjaan. Yang kedua, ekonomi makro, contohnya pengaturan suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Apakah bisa diterima? Izin menjawab pertanyaan dari Dewi. Masalah paling mendasar dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan, yaitu ketika sumber daya terbatas untuk memenuhi permintaan. Kelangkaan ini terjadi karena kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara jumlah sumber daya yang tersedia terbatas. Bisa. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata kami tutup dengan para peserta. Om Santi Santi Santi.